Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu peserta webinar praktek baik pembuatan bahan ajar dengan pemanfaatan AI. Untuk acara pada kegiatan pagi hari ini menjelang siang, yang pertama adalah pembukaan. Marilah agar acara pada kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Acara yang kedua, sebagai insan Pancasila, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk seluruh peserta untuk bisa duduk sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Good morning, Insan. Terima kasih untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Koordinator MGMP Prakarya Rayon Wonogiri kepada Bapak Budi Sudaryatmo SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Untuk suara masih termute Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Budianti SPD selaku narasumber pada praktek baik pembuatan bahan ajar dengan pemanfaatan AI. Yang saya hormati Bapak Bakti Sopyan SPD MPD, mohon maaf, STMPD, selaku Ketua Pengurus Kombel Mata Pelajaran Prakarya. Yang saya hormati Pak Yasid Bastomi, ST, selaku host. Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di dalam Kombel Mata Pelajaran Prakarya. Mas Dian, lihat tampak di layar, terima kasih kehadirannya.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar. Kita bertemu di dunia maya dalam rangka praktek baik, pemanfaatan atau pembuatan bahan ajar dengan pemanfaatan AI. Harapannya Bapak Ibu kegiatan kita hari ini bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi Bapak Ibu dan tentunya nantinya endingnya pada peningkatan pelayanan kepada peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku koordinator mata pelajaran prakarya, kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Ketua dan Pengurus Kombel mata pelajaran prakarya atas terlaksananya kegiatan webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita mungkin di abad sekarang sudah sering mendengar tentang AI kan itu. AI atau apa itu? Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang untuk pertama kali diciptakan oleh John McHenry tahun kalau nggak salah tahun 1995 dan telah berevolusi dari tahun ke tahun menjadi sebuah teknologi yang lebih kompleks dan komprehensif. Sehingga AI menjadi teknologi yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, Bapak Ibu, harapannya apa? Dengan AI, ternyata AI ini sangat bermanfaat bagi kita, utama teman-teman guru. Walaupun mungkin bermanfaat juga di instansi-instansi yang lain. Tapi paling tidak, bagi kita selaku guru, AI itu bisa membantu dalam hal satu, membantu guru dalam tugas-tugas seperti membuat rencana pembelajaran, kemudian mendesain atau membuat bahan ajar, kemudian memberikan hasil atau menilai, memberikan hasil belajar dan memberikan dukungan kepada siswa yang sangat butuhkan. Jadi sekali lagi di abad sekarang ini AI memang sangat sekali menjadi kebutuhan kita semua. Nah, selain itu banyak manfaat Bapak Ibu. Salah satunya efisiensi dalam pembuatan konten. Kemudian peningkatan keterlibatan siswa. Kemudian membina keterampilan abad ke-21. Nah, pada kesempatan ini untuk yang akan kita laksanakan adalah pemanfaatan atau pembuatan bahan ajar dengan pemanfaatan AI. Untuk itu pada Bu Dianti tentunya Ibu sudah melaksanakan kegiatan ini dan apa yang Ibu laksanakan saat ini Ibu akan berbagi praktek baik pada teman-teman. Nah, untuk Bapak Ibu guru hebat, terima kasih kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti. Harapan apa dari praktek baik Ibu Dianti, Bapak guru hebat yang tergabung di dalam Kombel mata pelajaran prakarya dapat meniru, mencontoh dan bisa mempraktekkan. Sehingga tentunya apa yang kita laksanakan ini untuk pelayanan pada peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini pula nanti saya juga mohon izin lagi beberapa kali kegiatan bersamaan dengan kegiatan Bapak Ibu 3 kali berturut-turut Pak Bakti. Yang pertama adanya kegiatan IKKS Kabupaten, yang kedua kemarin adanya kegiatan di SMP 1 dan hari ini kebetulan kami atau saya ada kegiatan terkait dengan pelatihan PKBPTK di Lorin Hotel Surakarta. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini nanti kami juga mohon izin, mohon undur diri setelah kami memberikan sambutan ini, kami nanti keluar untuk melanjutkan kegiatan kami di Lorin Hotel Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi bahwa apa yang kita laksanakan hari ini dengan adanya praktek baik pembuatan bahan ajar dengan pemanfaatan AI, harapannya nanti akan lebih membantu teman-teman. Karena apa? AI itu akan banyak sekali manfaatkan bagi kita. Namun demikian Bapak Ibu, bahwa AI bukan berarti tidak ada tantangan dan hambatan. Tentunya ada. Karena apa? Bagi teman-teman guru yang notabene mungkin tanda kutip mohon maaf, yang usianya sudah agak tua,
untuk kaitannya dengan teknologi, saya kira juga mohon maaf tanda kutip kurang menguasai. Untuk itu bagi teman-teman guru-guru muda, guru-guru hebat yang tentunya penguasaan IT-nya lebih, mohon dukungan, mohon bantuannya untuk saling membantu, berkolaborasi bagaimana teman-teman yang tua ini tidak merasa kesulitan di dalam memanfaatkan AI ini di dalam pembuatan bahan ajar. Sekali lagi, untuk teman-teman guru hebat yang masih muda, mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk selalu membimbing, membina, bahkan mungkin membantu teman-teman guru yang sudah tua, yang terkaitan dengan teknologi agak kurang. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kemudian kepada yang kami hormati Ibu Budianti, monggo praktek baik yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu bisa diimbaskan kepada teman-teman anggota Kombel mata pelajaran prakarya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Salam hormat dari saya. Salam sehat untuk panjenengan, sukses selalu. Bila topik kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak Budi atas sambutan dan pengarahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP Prakarya Rayon Wonogiri kepada Bapak Bakti Sofyan ST MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf Pak Yasid, nggak foto dulu nih Pak. Pak Budi biar. Oh, nggih, siap. Monggo Bapak Ibu, eh, karena beliau Bapak Budi nanti akan ada acara. Monggo untuk Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kameranya, kita ambil foto terlebih dahulu Bapak Ibu untuk sebagai bahan dokumentasi. Monggo Pak Sutresno bisa on cam. Terima kasih Bu Aprilia, Pak Nur, Bu Rita bisa on cam. Terima kasih Bu Siti Aminah sudah on cam. Bu Kias, Putri Hastuti, Bu Mita, Pak Tulus, monggo silakan on cam. Kita ambil dokumentasinya. Pak Danang, Bu Asminah, Pak Kirmanto, Pak Bekti Widya. Oke, kita ambil dulu Bu Ika Dewi sama Pak Sigit Prayitno. Monggo silakan on cam terlebih dahulu. Kita akan ambil dokumentasinya. Oke, kita berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Sebentar. Oke, sebentar. Kita capture terlebih dahulu. Oke, yang di back 2, Bu Siti Aminah, silakan on cam dulu Ibu. Pak Sutresno, Bu Rita, Putri Astuti, silakan on cam terlebih dahulu. Pak Tulus, monggo Pak Tulus, Pak Danang, Bu Asminah, Pak Kirmanto, silakan on cam. Oke, kita ambil gambarnya. Oke, berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Ya, ya, terima kasih Pak Danang sudah on cam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP Prakarya Rayon Wonogiri kepada Pak Bekti Sofyan, STMPD, waktu dan tempat kami persilakan. Mau izin lab ya, mau izin lab. Ji Pak Budi, terima kasih. Ih, Bapak. Ji. Oke, terima kasih Pak Yasid atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf, sebentar. Ji, Pak Budi. Gas Budi, Pak Budi. Halo? Pak Budi?
Respon di Pak Budi. Nggih. Oh, nggih, sama-sama. Nggih. Nggih. Matur suwun Pak Budi. Nggih. Nggih. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu guru semua karena Pak Budi izin untuk live melalui Japri ini tadi. Saya lanjutkan. Yang terhormat Bapak Budi yang sudah mewakili mengkoordinasi sebagai koordinator Kombel MGMP Prakarya Rayon, dan beliau kebetulan di hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah bisa membersamai kita di beberapa waktu yang lalu. Tadi sudah izin, beliau akan melanjutkan kegiatannya. Dan yang kami hormati Ibu Budianti SPD selaku narasumber di materi kegiatan webinar hari ini. Terima kasih atas waktu dan praktik baiknya, nanti bisa diinspirasikan ke teman-teman Bapak Ibu guru semua. Terus yang kami hormati Bapak Ibu guru Mapel Prakarya se-Kabupaten Wonogiri yang pada kesempatan hari ini Rabu tanggal 20 November 2024 bergabung di webinar di Praktek Baik dalam pembuatan bahan ajar dengan pemanfaatan AI oleh Ibu narasumber yang kami hormati bersama, yaitu Ibu Budianti SPD. Yang utama dan pertama tentu marilah kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk bisa mengikuti kegiatan webinar dalam rangka menambah pengalaman maupun pengetahuan kita bersama sebagai pendidik dalam rangka mencerdaskan anak bangsa untuk mencapai atau meraih sukses di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru yang berbahagia dan yang saya hormati, tentu saja di kesempatan hari ini merupakan kegiatan yang ketiga dari program kerja MGMP Prakarya Rayon, yaitu webinar Praktik Baik. Alhamdulillah beliau Ibu Budianti bersedia untuk menjadi narasumber. Terima kasih kembali kami ucapkan. Kami berharap di kegiatan ini nanti Ibu Budi bisa mengupas tuntas dengan berbagai trik untuk membuat bahan ajar yang memanfaatkan teknologi AI sehingga bahan ajar prakarya nantinya bisa lebih inovatif, menarik untuk digunakan pada satuan pendidikan, untuk digunakan untuk belajar semua peserta didik. Itu kiranya nanti kita bisa berbagi dan bisa menginspirasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Budi selaku narasumber. Mari nanti kita ikuti bersama sampai berakhirnya kegiatan webinar pagi hari ini nanti, sehingga semua apa yang sudah dilaksanakan dan menjadi praktik baik Ibu Budi insya Allah nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semua ataupun saya sendiri sehingga bisa dipraktekkan di satuan pendidikan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya Bapak Ibu guru semua, khususnya Ibu Budianti. Nanti bisa disampaikan dengan sejelasnya dengan cukup waktu yang sudah disekidil oleh Bapak Yazid sebagai host dan moderator. Mohon maaf itu dari kami selaku yang dituakan di MGMP Prakarya. Itu saja, mohon maaf apabila ada yang salah dalam menyampaikan dan kekurangan
saya dalam menyampaikan terima kasih. Untuk itu waktu saya kembalikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Ketua MGMP Prakarya Rayon Wonogiri, Pak Bekti Sofyan, STMPD. Acara yang selanjutnya yaitu adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Budianti SPD selaku narasumber di webinar Praktik Baik Pembuatan Bahan Ajar dengan Pemanfaatan IT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Yasid. Apa suara saya terdengar? Halo? Cek. Halo. Ya, Ibu. Suaranya Suara terputus-putus, saya Bu terdengar, Budi. Pak? Siap. Sekarang sudah, Bu. Halo? Oh, yes. Oh, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Sudaryatmo, SPD MPD, selaku Koordinator MGMP Prakarya Kabupaten Wonogiri, yang hari ini masih ada kegiatan di Hotel Orin. Terima kasih sekali telah menyempatkan waktunya hadir untuk memberikan sambutan dalam kegiatan kita hari ini, Bapak. Yang saya hormati juga Bapak Bakti Sofyan ST MPD, selaku Ketua Kombel MGMP Prakarya Kabupaten Wonogiri, serta yang saya hormati Bapak Yasid Bastomi ST, selaku host dan moderator juga di kegiatan kita pagi hari ini, serta Bapak Ibu Guru yang tergabung dalam Kombel MGMP Prakarya Kabupaten Wonogiri, yang di sela-sela waktu mengajarnya masih menyempatkan untuk mengikuti webinar praktik baik untuk Kombel MGMP Prakarya Kabupaten Wonogiri. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kesempatannya sehingga kita bisa melakukan kegiatan dalam keadaan sehat tanpa kurang. Tak lupa Islam, marilah sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak ketika kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen untuk kegiatan praktik baik hari ini. Harapan saya tidak hanya berbicara di depan di layar saja, tapi Bapak Ibu guru semua ikut aktif dalam kegiatan sehingga webinar praktik baik kita hari ini benar-benar hidup seperti kita bertatap muka secara langsung ya. Izin share screen Pak Yazid. Sekedar saya buka PPT saya dulu. Belum terlihat, Ibu. Sampun, bisa terlihat. Untuk suaranya masih termute, Bu Budi. Untuk suara masih termute. Baik. Sudah terlihat Pak? Belum? Sampun, Bu.
hilang Share kembali. screen. Nggih. Oh, nggih, masih loading. Sampun. Oh, kembali iki. Oh, nggih. Tadi saya share screen bilang Pak, tidak apa-apa seperti Oh, nggih, tampilannya. sampun. Sampun, Bu. Sampun. Nggih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum saya berbagi praktik baik, sebenarnya saya bukan narasumber yang hebat seperti Bapak Ibu. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dalam pembuatan bahan ajar terkait dengan kesibukan kita yang tentunya kita sebagai guru banyak sekali tugas-tugas yang mungkin menyita waktu sehingga Bapak Ibu ada kendala terkait membuat bahan ajar. Sehingga salah satu pemanfaatan yang salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan IE dalam pembuatan belajar terus dalam pelajaran ya dalam mata pelajaran ini di kurikulum masuk suatu hal yang baru berbeda dengan kurikulum 2013 itu modul ajar sudah ada sebagainya tetapi di kurikulum ini sekolah itu tidak semua menjadikan mapel prakarya di dalam sekolahnya begitu ada yang menggunakan mapel seni budaya sehingga untuk mempermudah kita saja terkait dengan pembuatan bahan ajar begitu. Baik, perkenalkan nama saya Budianti SPD, saya dari SMP Negeri 2 Eromoko. Saya mengajar mata pelajaran prakarya di kelas 9 Bapak Ibu. Gitu nggih. Next. Baik, sebelum ke kegiatan praktik baik, kita ada baiknya briefing dulu. Saya akan share. Tidak terlihat ya Pak? Share screen saya. Belum slide Bu. Oke, kecil. Terlihat Bu, terlihat. Oke, sekedar. Oh, Sampun, Bu. terlihat. Sudah. Nggih, sepertinya memang agak delay terkait sinyal. Oh, saya akan share link terkait dengan S-Breaking kita hari ini agar suasananya tidak terlalu kaku ya ketika saya bicara nanti Bapak Ibu malah mengantuk. Oke, saya share link quizzes di link chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk. Kita bermain bersama dulu. Semoga nanti kegiatan is-breaking kita nanti juga menginspirasi Bapak Ibu dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Silakan linknya sudah saya share di chat. Bapak Ibu silakan masuk pakai HP saja Bapak Ibu biar lebih efisien begitu. Silakan. Baik. Apa ya? Sudah masuk. Silakan Bapak Ibu. Suara terputus-putus, Bu. Kita bermain dulu sejenak. Kira-kira 4 menit kita bermain. Budi, suaranya terputus-putus Ibu, mohon maaf. Aplikasi krisis, diklik dan nanti Bapak tuliskan nama bisa langsung gabung. Baik, sudah ada 2 peserta, Bapak Sigit Prayitno. Ada Pak Baksov, ada Putri 4 peserta. Nanti kalau saya
Kayak Pak atau Bapak Ibu guru yang tergabung dalam kegiatan. Oh, J, sudah Pak, saya ganti ganti saya izin. Tes, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah, sekedar saya izin ngapunten nggih Pak, malum di sini sekolahnya ada di salah satu puncak gunung jadi agak terkendala. Baik, sudah 6 peserta Bapak Ibu. Monggo. Mungkin Bapak Ibu ini ada yang sambil ngajar jadi tidak sepenuhnya bisa mengikuti nggih. Tidak apa-apa. Share screen saya terlihat Pak Yazid? Terlihat Ibu. Oh, nggih. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah yang Bapak Ibu yang sudah tergabung, ada Pak Yazid, ada Pak Sigit, ada Pak Sutresno, Pak Sigit, Bu Niken Utami. Kita tunggu kira-kira 1 menit lagi nggih, kita mulai. Tidak apa-apa, nanti Bapak Ibu yang sudah tergabung bisa mencoba kuis ini, nanti bisa menjadi salah satu kegiatan yang mungkin menyenangkan bagi peserta didik kita Bapak Ibu. Kita pakai ini, anak-anak suruh bawa HP itu sudah senang sekali gitu. Pak Yasid itu linknya di share di chat saja Pak Yasid. Mungkin banyak yang tidak masuk di grup WA. Oh gitu, monggo Pak Yasin. Biar banyak yang mengikuti. Link link dari Bu Budi sampun ada Pak di kolom Di chat, chat sudah. kemudian di Oke. grup baik di Rayon maupun di SR sudah saya kirim. Oh, nggih. Ya, sudah bertambah. Ada Bu Windari, selamat bergabung. Pak Kiarto, Bu Yunita. Oke, Bu Aprilia. Sudah ada kira-kira 10 peserta dari 11 peserta dari yang hadir di Zoom hari ini adalah 40 peserta. Monggo Bapak Ibu bisa bergabung. Ini hanya seperti kegiatan refleksi atau kuis aja biar suasana webinar kita hari ini nggak hanya satu arah, jadi saya bicara, Bapak Ibu hanya mendengarkan, tapi Bapak Ibu guru prakarya juga aktif dalam kegiatan webinar ini. Sudah ada 12 peserta, Alhamdulillah ada Ibu Dika Maharning Tias dan Bapak Kirmanto tambahan hari ini. Oke, ada Bu Isti. Oke. Bu Triwit, Bapak nopo Bu ini, Bu Triwit. Oke, Bapak Aryono juga sudah bisa bergabung di kuisis ya. Ibu Novita. Oke.
Ya, ada Bu Lucy, ada Bu Sih Widiani. Nanti jika sudah separuh kita mulai saja nggih Pak Yazid kuisnya agar nanti tidak memakan banyak waktu. Nggih, siap Ibu. Nggih. Oke, ada Bu Sartini juga. Sambil saya mengenal ini Bapak Ibu guru dari Kombel Prakarya karena saya sendiri tidak bisa aktif di kegiatan Kombel Prakarya sehingga bisa saling mengenal. Ini ada Ibu Sartini, ada Bu Sih Widiani. Sudah 19 peserta ya Bapak Yazid yang sudah bergabung. Kita mulai saja nggih. Bapak Ibu yang bergabung mohon untuk bersiap karena ketika saya klik untuk mulai maka Bapak Ibu semua akan mulai mengerjakan kuis dan mohon untuk konsentrasinya sekitar 4 menitan saja. Ada 10 soal, nanti soalnya cuma sederhana dan mudah saja begitu. Baik, kita mulai nggih. Silakan. Ada
Ya, dan pemenangnya adalah Ibu Novita, yang kedua adalah Ibu Nurhayati, dan Ibu Bapak Triwit. Gitu ya Bapak Ibu, ini salah satu pemanfaatan IT di dalam pembelajaran prakarya. Jadi prakarya tidak hanya sepenuhnya kita membuat suatu proyek, tapi bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menggunakan IT ataupun teknologi yang sudah berkembang saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk kesepakatan, mohon maaf saya tadi salah ketik. Untuk kesepakatan kita di webinar hari ini, silakan Bapak Ibu berikan masukan ataupun kesepakatan kita agar kegiatan webinar hari ini berjalan sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu pengurus dari Komel MGMP Prakarya Rayon Kabupaten Wonogiri. Monggo boleh memberikan masukan di chat ataupun melalui langsung buka mikrofonnya saja Bapak Ibu. Ini saya tuliskan jika waktu ingin bertanya. Bagaimana Pak Yasid? Ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini? Raise hand jika ingin bertanya, Oke, Ibu. silakan raise hand Bapak Ibu. Itu tambahkan saja, Bu. Oh, J, apa Pak? Silakan. Pak Trisno. Itu apa? Raise hand jika bertanya. Oke, raise hand. Raise hand jika ingin bertanya atau berpendapat, ya. Ada lagi? Jika tidak ada, tidak masalah, Bapak. Ini sebagai ciri dari kurikulum Merdeka, ada kesepakatan setiap kegiatan yang kita laksanakan. Monggo, ada lagi? Mic dimatikan saat narasumber memberikan materi. Oh, J. Mikrofon di mute, ya. Saat narasumber memberikan materi. Sampai? Monggo yang lain. Monggo yang lain Bapak Ibu. Akhir sesi kegiatan wajib on webcam. Oke, akhir sesi. Berarti ini harus tanpa terus Pak. Karena nanti saya nggak sampai jam 12, nggak apa-apa ya Pak Yasid. Nanti akhir sesi wajib Tidak foto. apa-apa, Ibu. Nanti saya intinya hanya mendemokan dari pemakaian IE, berbagi pemakaian IE. Akhir sesi wajib foto bersama. Sempon, ada lagi? Materi diktar nanti materinya. Akhir materi diktar. Pripun, Pak? Materinya diktar nanti. Oke, materinya di-share. Materi di-share. Oke. Siap. Baik, kesepakatan webinar kita hari ini yang pertama adalah tepat waktu, kemudian raise hand jika bertanya atau berpendapat, kemudian mikrofon diharapkan di-mute saat narasumber memberikan materi, dan akhir sesi nanti wajib untuk bersama, meskipun sudah sebenarnya Bapak. Namun nanti untuk melihat ya bagaimana aktif Bapak Ibu ini sepertinya seperti itu dari pengurus, nanti wajib foto bersama. Kemudian materi di-share. Ini nanti dapat sertifikat nggih Pak Yasin nggih? Teman-teman? Oke. Ya, Pak. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa sertifikat yang di hari ini bisa digunakan untuk melengkapi dari RHK yang sudah dibuat. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk materi game.
Pernahkah Bapak Ibu membuat bahan ajar dengan memanfaatkan IE? Silahkan monggo dituliskan di kolom chat. Saya ingin melihat apakah sudah ada yang pernah memakai atau belum. Ini sebagai refleksi awal saja Bapak Ibu. Ya, saya lihat di chatnya. Silakan. Oh, ini tadi ada tambahan jika melewati waktu sholat diberikan. Oh, Bu. Saya dekatkan ini. Cek, nggih. Cek suara saya terdengar jelas Pak Yasin? Jelas Ibu. Oh, nggih. Tadi ada yang bilang belum, tidak. Oke, ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah, ada yang sudah pakai Gemini, alhamdulillah. Ada yang belum juga, tidak apa-apa. Nggih, ya. Ini Bu Fitri sudah, ini sepertinya guru-guru muda ya Bapak Ibu yang sudah bergabung dan memakai IE dalam pembelajaran. Kemudian ada Gemini, ada Gamma, ada ChatGPT, Ibu Dika, ya alhamdulillah Bu Yunita juga sudah pernah. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah pernah ini bisa saling berbagi pengalaman, jadi tidak sepenuhnya dari saya, nanti teman-teman. Jadi ada timbal balik dari Bapak Ibu guru di Kompel Prakarya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jika pernah membuat apa dan dengan aplikasi apa? Tadi sudah ada yang menyebutkan ada Gemini, ada ChatGPT, ada Gamma, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian cara bahan ajar sendiri itu apa sih Bapak Ibu? Tidak hanya sekedar ajar ya, tetapi bahan ajar yang bisa Bapak Ibu pakai di dalam pembelajaran. Nah, saya ambil dari Wikipedia, ini bahan ajar merupakan kumpulan bahan apapun, termasuk benda hidup maupun mati, dan sumber daya manusia maupun non-manusia yang dapat digunakan guru dalam situasi belajar mengajar untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru itu sendiri. Jadi, ajar itu tidak hanya modul ajar, tapi nanti waktu itu bisa membuat PPT, ataupun soal, ataupun kuis, dan lain sebagainya. Nah, jenis aplikasi IE yang bisa Bapak Ibu gunakan sebenarnya ada banyak sekali, ada yang free, ada yang gratis Bapak Ibu. Ini tadi saya melihat Bapak Ibu yang sudah menggunakan, ini ada yang pakai Gemini, ada ChatGPT, ada Gamma, ada apalagi tadi banyak sekali. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan memperkenalkan beberapa jenis aplikasi IE yang gratis. Bapak Ibu bisa memakai tanpa biaya, tanpa harus transfer ke aplikasi tersebut. Ini salah satunya adalah ChatGPT. ChatGPT ini adalah salah satu aplikasi IE yang sudah diproduksi tahun 2015 di San Francisco ya Bapak Ibu, ini juga gratis. Kemudian kalau Gemini ini miliknya Google, ini juga bisa Bapak Ibu pakai nanti ini untuk sebagai sarana dalam pembuatan bahan ajar. Kemudian juga Gemini ini terintegrasi dengan Canva Bapak Ibu, ternyata Gemini ini terintegrasi dengan Canva. Dan kemudian untuk Wepi ini adalah salah satu aplikasi IE untuk pembuatan PPT atau presentasi. Untuk presentasi Bapak Ibu ketika nanti ingin mengajar menggunakan LCD tapi belum punya bahan ajarnya. Karena materi-materi di kurikulum Merdeka seperti kemarin saya itu pengalaman saja di kelas 9 itu ada materi bahan tekstil Bapak Ibu. Kemudian saya belum punya bahan ajarnya apa ketika ingin mengajar menggunakan memaparkan materi menggunakan presentasi, sehingga saya memanfaatkan salah satunya dengan Webik ini sehingga bisa mempercepat ketika sudah mau ngajar tapi belum punya bahan ajarnya. Kemudian terakhir nanti saya akan perkenalkan Magic School. Magic School ini adalah salah satu aplikasi yang dibuat oleh seorang guru khusus untuk mempermudah dalam pembelajaran. Baik, kita bandingkan dulu antara Gemini dengan ChatGPT ya Bapak Ibu. Untuk Gemini ini lebih baik dalam menjawab pertanyaan terbuka, menantang ataupun aneh, dan Gemini ini juga bisa menghasilkan gambar yang sesuai dengan prompt. Prompt itu adalah perintah yang Bapak Ibu berikan di aplikasi tersebut. Kemudian Gemini juga dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Gitu. Misalkan Bapak Ibu punya sumber belajar dari luar negeri, tapi Bapak Ibu tidak tahu apa ya artinya ini, begitu.
atau jurnal dari luar negeri yang berbahasa Inggris, silahkan nanti bisa diterjemahkan melalui chat Gemini begitu. Kemudian dapat menuliskan berbagai jenis konten yang kreatif, Bapak. Sedangkan ChatGPT ini lebih baik dalam buat percakapan yang menarik dan dinamis, dan juga bisa lebih baik beradaptasi dengan gaya komunikasi dari penggunanya. Namun rata-rata ChatGPT ini tidak bisa menghasilkan gambar sesuai dengan prompt yang Bapak Ibu perintahkan di situ. Baik, nah, saya pengen langsung ke saya demokan ya Pak untuk. Jadi saya nggak membuat slide banyak, tapi Bapak Ibu nanti harapannya saya langsung bisa praktek begitu. Ketika sudah selesai webinar, besok mau ngajar atau nanti mau ngajar, nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mempraktekkan begitu. Untuk Webix semuanya akan saya praktekkan satu-satu, saya demokan satu-satu begitu. Saya close screen dulu, saya stop screen. Saya mau mencoba ke Chrome, kemudian ya share. Nah, sudah terlihat Pak Yasid untuk share screen terkait dengan cara menggunakan ChatGPT? Sampun, sudah. Sampun, ya. Bapak Ibu, ini saya akan mendemokan bagaimana ya menggunakan ChatGPT dulu, nanti baru Gemini dan lain sebagainya seterusnya. Bapak Ibu bisa buka Google atau mungkin bisa Chrome, kemudian kita masuk ke Google, tinggal Bapak Ibu ketikkan di sini ChatGPT begitu, di sini ChatGPT, okay. Kemudian Bapak Ibu search, nah nanti akan muncul berbagai aplikasi seperti ini. Nah kemudian Bapak Ibu tinggal klik aja ChatGPT yang sudah ada di tampilan di situ. Ini coba kita klik di sini Bapak Ibu. Nah ini sudah muncul. Nah sudah muncul. What can I help with? Apa yang dapat saya bantu? Nah ini robot ya, robot tapi dalam bentuk seperti otak gitu ya. Bapak Ibu bisa perintahkan di sini, misalkan buatkan. Saya buatkan modul ajar misal. Modul ajar prakarya materi kira-kira Bapak Ibu misalkan kerajinan bahan keras alami, misal seperti itu dengan model project based learning. Project based learning. Bapak Ibu yang misalkan longgar bisa langsung sambil praktek, ya. Bisa sambil praktek agar boleh pakai HP prakteknya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti otomatis Niki akan muncul dengan sendirinya modul ajar prakarya kerajinan bahan keras alami. Nah, mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 tema dan seterusnya sudah muncul semuanya. Nah, langkah-langkah pembelajaran, waktu, durasi dan lain sebagainya semuanya muncul hingga ke penilaian. Nah, ke finishing dan lain sebagainya. Bu Budi, ini terkendala sinyal kata sudah. Mungkin iya, sinyalnya drop. Termute Bu Budi, suaranya belum masuk. Oh, Nji. Sudah, Pak? Tadi saya nggak mood sendiri loh, Pak. Nggak tahu kenapa ini tadi. Kepencet mungkin ya. Tes, bisa terdengar Pak Yasin? Ye, sampun Ibu. Sampun, Nji. Mohon maaf tadi saya terpotong dari apa ya Pak Yasin? Ye, tadi sudah masuk di ChatGPT, Bu. Oh, Nji. Saya ulangi lagi, Nji. Nji. ChatGPT, misalkan tadi saya ulangi, Bapak Ibu masuk ke Google, kemudian ketikkan ChatGPT, pilih ChatGPT, kemudian masukkan prompt yang Bapak Ibu butuhkan di situ. Misalkan tadi saya buatkan modul ajar prakarya
prakarya, materi, kerajinan, bahan lunak alami, bahan keras alami, kurikulum merdeka. Untuk share screen-nya belum tampil, Bu. Oh, nggih, Pak. Saya coba lagi nggih, Pak. Sampun, Pak? Sampun, Bu. Oh, nggih. Ngapunten nggih Bapak Ibu, mohon maaf karena memang di sekolah kami termasuk sekolah nggih jauh dari perkotaan. Saya lanjutkan, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan prop atau perintah yang panjenengan inginkan dengan yang untuk kegiatan pembelajaran. Misalkan di sini tadi saya demokan membuat modul ajar prakarya materi kerajinan bahan keras alami di kurikulum merdeka. Masih kurikulum merdeka nggih, Bapak. Nah, di sini sudah muncul dari identitas dan lain sebagainya. Nanti panjenengan sesuaikan dengan yang dibutuhkan dari identitas dari modul ajar panjenengan, kemudian seterusnya, monggo. Nah, di sini kan ChatGPT masih membaca KIKD ya Bapak Ibu, nanti bisa disesuaikan dengan ATP dan TP dari pembelajaran yang ingin panjenengan laksanakan. Monggo, ini sudah ada materinya, sudah ada kegiatan inti dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana caranya agar ini bisa kita pakai bisa kita edit dan lain sebagainya? Kita klik copy, kemudian Bapak Ibu buka di Word, kemudian kita paste di sana. Nanti Bapak Ibu bisa mengedit dari apa yang dihasilkan oleh ChatGPT ini, Bapak Ibu. Gitu nggih. Untuk ChatGPT ada kendala, kita diskusi saja mungkin biar lebih terarah. Ketika saya buka, Bapak Ibu mungkin bisa saling atau ada kesulitan atau ketika panjenengan langsung praktek di situ, oh kok saya nggak muncul begitu. Gimana Bapak Ibu ada kesulitan terkait dengan pemakaian ChatGPT? Ini lebih mudah dan bisa lebih cepat tanpa harus login. Nanti ini bisa Bapak Ibu, ini tanpa login Bapak Ibu bisa langsung menuliskan itu, insya Allah muncul semua. Kalau soal bagaimana? Bisa juga Bapak Ibu nanti soal bisa panjenengan buat juga lewat ChatGPT ini. Misalkan pengen membuat soal ulangan harian tentang materi apa, soal uraian jelas ya kalau misalkan panjenengan memberikan perintah, atau pilihan ganda, soal pilihan ganda materi kerajinan bahan tekstil, misal tekstil. Ini pakai HP saja juga bisa Bapak Ibu, dipersilahkan. Oke. Ya lah, di sini sudah ada muncul juga. Lihat nggih Pak Yasid? Share screen saya. Sampun, Bu. Oke, di sini sudah dibuatkan oleh ChatGPT ini. Panjenengan juga cek, jangan langsung percaya dengan ChatGPT saja. Jangan-jangan ini konsepnya beda, atau jangan-jangan ChatGPT tidak bisa membaca tentang materi ini, begitu. Monggo meskipun nanti sudah dibuatkan ChatGPT, kunci jawabannya dan lain sebagainya, tetap dicek ya. Jangan sampai kita itu menghamba pada teknologi. Harapannya kita guru tetap menggunakan teknologi itu sebagai sarana saja. Nah, ini sudah dijelaskan detail. Oh ini jawabannya ini, gitu. Begitu nggih Bapak Ibu untuk pemakaian ChatGPT. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tadi Gemini ya. Nah, boleh Bapak Ibu ketikkan di sini Gemini, itu juga muncul. Gemini IE. Bapak Ibu bisa juga lewat titik 9 yang di sini juga ini ada Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada aplikasi baru dari Google, itu namanya Gemini. Kita klik juga nanti akan munculnya sama. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ngeklik dan sudah di sini login dengan akun Belajar ID ataupun dengan akun Google panjenengan, insya Allah ini sudah bisa masuk dan Bapak Ibu tinggal masukkan prop yang atau perintah untuk Gemini ini. Mohon maaf untuk video dan lain sebagainya tidak ada, ini khusus untuk Gemini saja, tapi untuk lainnya tetap bisa menggunakan. Baik. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ini tadi kok di sini ada tertulis seperti ini. Ini salah satu
ataupun histori yang pernah saya buat begitu. Nanti kalau Bapak Ibu belum pernah buat, di sini tidak akan muncul, tidak apa-apa. Nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat, nanti otomatis di sini akan ada histori-histori yang bisa panjenengan buka lagi dan bisa digunakan lagi. Misal panjenengan sudah membuat soal untuk kelas 9A atau 8B misal seperti itu. Nah, pengen mengedit lagi untuk kelas 9B atau 9D bisa gitu. Nah, kita coba nggih, kita prompt atau perintahkan kepada Gemini, misalkan buatkan gambar kerajinan tekstil, kerajinan tekstil dari bahan alam. Bukan materi, misal begitu, materi lengkap dengan gambar. Kita coba. Wah, ini seperti PPT ya Bapak Ibu. Ini judulnya pesona, buatkan materi lengkap. Mungkin prompt saya kurang komplit ini Bapak Ibu. Lengkap dengan gambar kerajinan. Oke, saya tadi pengen mendemokan bahwa di Gemini bisa buatkan gambar. Coba saya ulang ya. Buatkan gambar kerajinan batik tulis misal. Nah, ini agak lama loadingnya, mohon maaf. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi Gemini bisa membaca atau bisa mengubah perintah panjenengan menjadi gambar. Gemini juga bisa membuatkan presentasi, namun hanya di situ hanya materi, tidak bisa langsung ke template-templatenya. Nanti Bapak Ibu bisa mengkoneksikan di Canva begitu nggih. Kalau Canva nanti Bapak Ibu di situ banyak sekali template yang bisa panjenengan pakai, kemudian panjenengan IE. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat apa saja di Gemini dan menurut teman-teman itu Gemini mudah karena bisa lebih komplit, bisa gambar dan seterusnya. Nah, sekali login dengan akun Google panjenengan, ini panjenengan bisa langsung memerintahkan kepada Gemini untuk membuatkan apa yang panjenengan inginkan begitu. Ini terkait dengan aplikasi Gemini IE Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga mudah dalam melengkapi ataupun membuat bahan ajar. Bisa saling sharing Bapak Ibu, mungkin ada kendala ataupun kesulitan terkait dengan pemakaian Gemini. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah nggih? Mudah sekali kok, bisa panjenengan langsung praktekkan di sini. Mau misalkan membuat desain apa begitu, persilakan. Modul ajar tadi juga bisa. Nanti bisa mencobanya yang mana atau yang paling mudah, nanti bisa panjenengan pakai dan yang pokoknya efektif saja bagi panjenengan nanti. Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk pembuatan tadi ada yang pakai gamma, saya mau pakainya Webpic ya Bapak Ibu, karena Webpic ini lebih WAPK. Webpic biasa nih, Webpic IE Bapak Ibu. Ini adalah salah satu IE yang bisa membuat slide presentasi dengan cepat. Gitu. Kita klik ini ya, kita buka Google seperti tadi, kemudian klikkan di sini Webpic IE. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Gitu. Nah, kemudian bisa get start. Nah, di sini Bapak Ibu sudah disediakan template-template, tapi di sini hanya terbatas sekali, tidak terlalu banyak. Nanti bisa panjenengan kombinasi sendiri ketika sudah panjenengan unduh di PPT. Oke, baik. Misalkan di sini buatkan saya slide. Buatkan slide presentasi. Ini pengolahan limbah anorganik lengkap dengan gambarnya. Ini bisa dipilih, ada jenis fun, kreatif, casual, profesional, formal, dan lain sebagainya, bebas Niki untuk tampilannya nanti. Misalnya kita pilih kreatif aja.
auto ini untuk bahasanya bisa panjenengan sesuaikan mau bahasa apa, dipersilakan kita auto bahasa Indonesia. Kemudian berapa slide, pengennya berapa slide begitu, misalkan 8 atau 7 atau berapa disesuaikan dengan keinginan panjenengan. Terus misalkan saya pengen yang elegan, di sini generate. Nah, di sini sudah akan menggenerate apa perintah panjenengan. Tadi perintah saya presentasi pengolahan limbah anorganik lengkap dengan gambarnya. Ya, ini masih proses Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung jadi apa yang ingin panjenengan paparkan ke murid-murid panjenengan. Oh, ini ada transformasi, kok kata-katanya transformasi ini nggak cocok, misal seperti itu. Nanti panjenengan unduh di sini. Di sini ada export. Nah, nanti akan terunduh dalam bentuk apa? Nah, di sini PDF nih Bapak Ibu. PDF nanti Bapak Ibu convert ke PPT begitu. Nah, ini juga bisa langsung diedit, misalnya seperti itu. Oh, ini nggak cocok nih kata-kata transportasi. Saya mau ganti ke materi, misal materi, nggak apa-apa. Panjenengan bisa menyesuaikan di sini langsung. Kemudian, oh ini pendahuluan. Nah, ini ada kata-kata apa nih pendahuluan? Misalkan dalam era modern limbah anorganik menjadi tantangan besar. Sesuai nggak ya dengan apa yang ingin saya sampaikan? Monggo nanti bisa disesuaikan dengan angan-angan panjenengan atau pemikiran panjenengan. Pendahuluan di sini ada gambarnya era modern begitu, kemudian di sini sudah ada pengertian limbah juga lengkap dengan gambarnya. Jikalau tulisan kurang sesuai nanti panjenengan bisa sesuaikan, di sini sudah ada tools-toolsnya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini. Tulisannya saya nggak merah, pengen persilakan diganti sesuai dengan keinginan panjenengan juga. Di slide di sini ada proses daur ulang. Seharusnya nggak begini, monggo silahkan diedit ya, Bapak Ibu bisa ya. Untuk penggunaan Webik yang ini gratis, tidak perlu biaya untuk penggunaannya, tinggal panjenengan nanti download di sini atau langsung panjenengan bagikan, share, kemudian panjenengan PDF, kemudian download, baru kemudian Bapak Ibu bisa convert. Nanti bisa diubah menjadi PPT. Atau kalau misalkan sudah cukup pakai PDF, di tampilan panjenengan ketika mengajar tidak masalah. Disesuaikan saja dengan keinginan panjenengan. Bapak Ibu. Ada kesulitan tidak Bapak Ibu kira-kira ketika panjenengan nanti ingin membuat presentasi dalam pembelajaran prakarya? Ini tidak, sehingga Bapak Ibu nanti harapannya tidak memakan banyak waktu ketika ingin pembelajaran, materi belum siap ataupun oh saya bingung hari ini materinya sudah hampir selesai tapi belum ada yang belum membuat inovasi pembelajarannya. Monggo nanti bisa memakai Webik. Tadi ada yang di chat, ada yang menuliskan gamma juga bisa. Monggo. Tapi kalau saya nanti menjelaskan semuanya nanti sekiranya malah nggak selesai sampai sholat zuhur, sedangkan Bapak Ibu juga banyak sekali tugasnya. Baik, saya kembalikan. Webik tidak ada masalah nih Bapak Ibu? Ya, oke. Kalau tidak menjawab berarti tidak ada masalah nih Pak Yasin. Baik, saya unlock, kemudian kalau tidak ada, saya mau lanjut ke Magic School Bapak Ibu. Magic School. Magic School, Magic School. Sama Bapak Ibu tinggal tuliskan di Google Magic School IE. Nah, di sini akan ada nih aplikasi Magic School. Panjenengan klik. Cek, maaf Bu Budi, suaranya hilang.
Tes. Suara saya masih terdengar, Pak Yasin? Masih, Bu. Tadi sempat terputus untuk share screen-nya hilang, Ibu. Oh, nggih, saya ulangi nggih, Pak. Baik. Sampun Pak Yasin? Ya, Bu. Oh, Bu. ini salah, nggih. Terima kasih. Nah, ini salah satu aplikasi IE yang banyak sekali ikon atau tools-nya atau menu-menunya, template-nya yang bisa panjenengan manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Dan tidak hanya prakarya, mohon maaf, karena di sini banyak sekali menu-menu yang bisa panjenengan gunakan. Nah, ini sama seperti tadi, bisa chat GPT itu tinggal diketikkan di sini. Nah, sebentar saya mau mendemokan Bapak Ibu ketika panjenengan sudah login nanti langsung muncul seperti ini dan jangan lupa Bapak Ibu nanti sebagai teacher nggih, sebagai teacher. Nah, misalkan di sini sudah yang baru ini rencana model 5E seperti itu. Nanti tinggal panjenengan klik yang panjenengan inginkan. Nah, misalkan rencana pelajaran, rencana pembelajaran kelas 9 misal seperti itu. Kemudian topiknya apa? Hampir mirip dengan ChatGPT atau Gemini Bapak Ibu untuk model pembelajaran ini. Misalkan tadi Bapak Ibu, rekayasa, misal topiknya tentang rekayasa pembuatan instalasi list tangga, misal gitu, rumah tangga. Kira-kira apa yang mau disertakan, tambahannya apa? Misalkan kerja kelompok. Kemudian standarnya teks atau teks, teks. Kita coba hasilkan. Nah, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Tadi saya petunjuknya kurang nih. Edit nih. Dalam bahasa Indonesia ya. Kita atur bahasa Indonesia sekarang. Kita coba Bapak Ibu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mana Indonesia ini? Klik. Oke, Bapak Ibu bisa melakukan tindakan kemudian ke bahasa Indonesia. Kita coba. Nah, Bapak Ibu sudah di sini sudah akan muncul secara otomatis kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan dalam rencana pembelajaran kita nanti. Yang bawah nggih sudah kita terjemahkan tadi. Jadi tindakan kemudian Bapak Ibu klik terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wah, ini subjeknya teknik elektro gitu. Karena ini tadi rekayasa pembuatan instalasi listrik rumah tangga. Nah, tujuannya menarik minat dan seterusnya. Ini saya tidak menjelaskan kontennya ya Bapak Ibu, saya hanya ingin menjelaskan bagaimana memanfaatkan IE begitu. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita kembali, di sini banyak sekali. Nah, di sini ada ringkasan video YouTube. Bapak Ibu mungkin akan membuat materi, tetapi di YouTube itu terkadang hanya suara saja, tidak ada materi di situ. Di deskripsinya tidak ada materi. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini ringkasan YouTube. Nah, mau pengen berapa paragraf. Untuk itu Bapak Ibu tinggal buka YouTube dulu. Bapak Ibu tinggal buka YouTube dulu. Misalkan di sini saya pengen materi prakarya kelas 9 kurikulum merdeka misal. Nah, misalkan di sini. Kemudian Bapak Ibu copy link address-nya. Copy link dimasukkan di sini. Linknya dimasukkan di sini. Tadi saya membuka YouTube mengenai materi prakarya, linknya kita taruh sini. Kemudian kita di sini kita masukkan berapa paragraf atau berapa halaman, misal 1 halaman saja ringkasan materi. Tinggal kita hasilkan. Coba.
Nah, oke, karena ini bahasa Inggris, jangan lupa nggih Bapak Ibu tindakan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita pilih Indonesia, kita lakukan tindakan. Nah, di sini sudah ada ringkasan materi ataupun yang dibicarakan di YouTube-nya Ibu Ayu Wayuni. Di channel Gupraknya tadi dia menyampaikan bahwa kerajinan bla 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 kelas 9 dan sebagainya. Apa yang diucapkan di YouTube itu akan teringkas di sini. Jadi bisa mengubah materi ataupun video di YouTube menjadi sebuah tulisan, Bapak Ibu. Terkadang kalau kita membuat pengen nih YouTube-nya ini bagus, tapi kalau saya meringkas ngetik satu-satu kan lama nggih. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan Magic School ini bisa menerjemahkan suara ke dalam tulisan, Bapak Ibu. Oke, bisa ya. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang bisa panjenengan aplikasikan di sini. Tadi sudah rencana, kemudian sudah ada apa ya kira-kira ini ada kuis, misalkan membuat soal seperti tadi. Kemudian banyak sekali, monggo nanti panjenengan bisa klik karena saya sendiri juga belum semua saya klik lah. Ini mungkin ini biasanya Pak Tresno ini misalkan pengen membuat lelucon guru nih untuk siswa. Nah, apa kira-kira nih lelucon guru menyangkut apa? Menyangkut materi prakarya nih. Bisa nih biar nanti nggak garing di kegiatan pembelajaran misal. Ada kerajinan. Bu Budi suaranya hilang, terkendala sinyal gitu kata si Bun. Eh, mic-nya masih termute Bu Budi. Oke Pak. Sudah jelas Pak? Sampun untuk share screen-nya Bu. Oh yes, sudah. Yes, sudah terlihat Pak? Sampun. Sampun terlihat? Oh iya, alhamdulillah. Baik Pak, ini tadi saya sampai ke bagaimana membuat lelucon karena di Magic School ini ternyata agar tidak garing ya ketika pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu pengen guyonan sama anak-anak, ini ternyata dibuatkan nih ternyata lelucon tentang prakarya kerajinan untuk siswa kelas 9. Nih contohnya seperti ini. Kenapa pengrajin selalu membawa pensil atau kertas? Nah, ini hanya lelucon saja. Ini hanya sebagai apa nggih tambahan aja ketika Bapak Ibu pengen membuat suasana pembelajaran jadi hidup gitu nggih. Bisa jadikan ice breaking Bapak Ibu. Jadi ice breaking itu nggak harus selalu nyanyi-nyanyi atau game. Nanti Bapak Ibu bisa tebak-tebakan seperti ini. Bisa manfaatkan IE. Nah, boleh buatkan saya lagu misal. Ada nggak ya kira-kira nih buatkan lagu ya Pak ya gitu. Nanti monggo Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri nggih apa saja yang panjenengan butuhkan di sini. Nah, mungkin ini juga ada nih yang baru Bapak Ibu ini ternyata terfavorit di aplikasi Magic School ini favorit. Ini adalah ringkasan YouTube sama komentar rapot. Nih, biasanya Bapak Ibu wali kelas ini membutuhkan komentar rapot biar komentarnya itu menarik dan bingung mau ngomong apa. Kadang kan cuma rajin belajar, jangan lupa belajar, semoga cita-cita tercapai dan lain sebagainya. Tingkatkan belajarmu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan Magic School ini dalam menuliskan komentar rapor. Tinggal klik aja nanti seperti tadi ya Bapak Ibu, klik, kemudian isikan kata ganti siswanya apa, kemudian dan seterusnya. Jangan lupa nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu. Ini untuk aplikasi Magic School. Monggo nanti bisa diekspor ini apa saja riwayat outputnya itu apa saja yang sudah dibuat. Kemudian monggo nanti Bapak Ibu bisa ekspor sendiri ya. Begitu saja terkait dengan aplikasi Magic School karena mungkin ini baru dan Bapak Ibu bisa memanfaatkannya juga.
Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu untuk memakai Magic School atau memakai apa Gemini atau memakai ChatGPT dan lain sebagainya, bebas. Ini cuma saya sebagai mengisi di kegiatan ini berbagi praktik baik IE apa yang sudah saya gunakan begitu. Jadi ada beberapa IE yang saya gunakan, IE ada tadi salah satunya adalah Magic School yang banyak sekali menu-menunya. Baik, saya stop screen, saya kembali ke PPT nggih. Kalau apa nanti untuk tanya jawab di akhir saja nggih, Pak? Ya, Ibu. Tadi harapan saya ketika saya mendemokan, Bapak Ibu juga praktek di sana, kemudian jika ada kesulitan bisa saling sharing begitu. Baik, lanjut. Saya ingin melanjutkan ke PowerPoint saya. Baik, kita sudah let's go, sudah praktek ya Bapak Ibu. Nah, Oke Pak, ternyata kita sudah sampai ke refleksi. Nanti untuk refleksi mohon untuk mengisi di chat saja Bapak, atau mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini dan langkah-langkah selanjutnya setelah kegiatan hari ini. Nanti saya minta untuk salah satu atau dua saja untuk berbagi ya Pak Yazid untuk refleksi kita hari ini. Agar suasana webinar kita hidup, jadi nggak hanya satu arah saja. Begitu Pak Yazid, untuk sesi berikutnya kita tanya jawab dulu aja agar praktik baik kita hari ini tersampaikan dan Bapak Ibu guru bisa mempraktikkan langsung guna memperlancar Ya, sepertinya terkendala sinyal, Ibu Budi keluar dari Zoom. Oke, sambil kita tunggu untuk Bu Budi bisa bergabung kembali. Bapak Ibu bisa mempersiapkan eh, berbagi pengalaman terkait dengan refleksi tersebut. Moga bisa raise hand untuk menyampaikan ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Oh, sudah bergabung kembali. Monggo Bu Budi. J, Pak. Nah, waktu saya kembalikan ke Pak Yazid, monggo teman-teman untuk saling berbagi boleh ataupun bertanya jika nanti saya belum mampu menjawab, nanti bisa saya jawab di lain waktu ataupun saya sampaikan lewat Pak Yazid. Terima kasih Bu Budi. Monggo untuk Bapak Ibu terkait dengan refleksi pengalaman dari materi hari ini, monggo bisa langsung menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk menyampaikan kepada narasumber kita. Monggo Bapak J. Ibu dipersilakan. Mungkin tanya jawab juga tidak apa-apa Pak Yazid, monggo mau apa saja disampaikan sebelum refleksi dipersilakan. Pak Dwi Purwoko, monggo Pak Dwi Purwoko, mungkin ada yang perlu. Mungkin perwakilan dari Suprayon 01, monggo mewakili untuk bertanya. Bertanya boleh, preferensi boleh, berbagi pengalaman juga boleh Bapak. Misalkan saya lebih mudah pakai ini boleh, silakan. Pak Sutrisno, Oh, Pak sepertinya Sutris, monggo Pak monggo Sutris. Pak Tris. Bro, tanyanya pribadi saja nanti. Oke, siap. Enggak, Bu, ini Bu Budi ini mau Iya, tanya Pak. saja. Eh, terus terang saya kan baru belajar juga menggunakan yang Gemini. Nah, kalau J. menurut penjenengan, gitu, mungkin ya pernah menggunakan semuanya. Itu yang paling praktis untuk pengajar seperti kita itu yang sehingga nanti memilihnya sehingga kita tidak mencoba semuanya tapi langsung yang paling praktis gitu. Oh, Demikian saja Bu. J, Pak. Terima kasih Pak Trisno.
Monggo Bu Budi bisa langsung saja sambil menunggu Bapak Ibu guru yang lain untuk bertanya. Niki ada pertanyaan dari kolom chat Bu Budi dari Pak Iksan. Untuk penggunaan aplikasi AI ini, apakah harus login ke email, Ibu? Monggo. Bu Budianti, bisa termonitor? Singale, Pak. Benci. Neng dhuwur adoh Pak ya. Singale mencelat ke Jogja itu. Sebentar Pak. Ini ada penanya selain Pak Sutres untuk penggunaan aplikasi mana yang lebih enak digunakan. Kemudian di kolom chat ada Pak Iksan untuk penggunaan aplikasi AI ini apakah harus login terlebih dahulu? Kemudian untuk pertanyaan yang eh, bukan pertanyaan, nggih. Mungkin masukan dari Bu Seh Puji. Mungkin nanti Pak Bakti bisa menanggapi terkait dengan usulan untuk materi pemanfaatan AI untuk pembelajaran interaktif. Nah, mungkin kemarin juga ada usulan bagaimana apabila nanti untuk kegiatan Kombel ini kita lakukan secara luring. Mungkin ngeten. Bagus itu Pak, monggo ditanggapi untuk. Ya, mungkin dari Bu Budi dulu Bu, terkait dengan pertanyaan dari Pak Pak Sutrisna nggih Pak. Sutris sama Pak Iksan, Ibu. Monggo. Oh nggih, terima kasih Pak Yasin. Suara saya terdengar Pak, cek. Sampun. Sampun nggih. Mohon maaf tadi di tempat saya mati lampu. Ini masih mati lampu tapi saya menggunakan kuota nggih. Baik, untuk pertanyaan Pak Tresno, kalau menurut saya itu yang paling mudah adalah Gemini IE Bapak, karena di situ sudah ternyata lebih komplit daripada ChatGPT, bisa gambar dan lain sebagainya, dan kita login aja tinggal masuk melalui email kita masing-masing begitu. Untuk mungkin tadi Pak Tresno tanya yang paling efektif yang mana dan mudah begitu. Tinggal kita masukkan prompt-nya, kita minta di situ buatkan apa, insya Allah sudah terdetek oleh IE. Dan PPT pun juga bisa Pak Tres di situ sebenarnya, tapi tidak bisa ada template-nya. Nanti panjenengan bisa langsung pindahkan aja ke template PowerPoint di laptop panjenengan begitu. Jadi buatkan saya slide presentasi begini-begini, otomatis nanti juga akan muncul. Hanya saja di situ hanya materinya begitu Pak Tris. Untuk terkait yang menurut saya paling efektif begitu. Oke, terima kasih. Masih ada nggih Pak Tris? Tidak ada nggih. Kemudian untuk Pak Iksan, derek tanglet nopo tiap mau menggunakan aplikasi ini harus login email nggih Bu. Ada beberapa yang tidak perlu login seperti ChatGPT tadi tidak perlu login Bapak, tinggal kita buka Google, kita masukkan prompt-nya, perintahnya, insya Allah juga sudah bisa. Saya tadi mendemokan tidak harus login. Jadi lewat Google aja tinggal kita ketikkan sudah bisa. Tapi kalau Gemini kita login pakai email. Kalau laptop kita sudah terkonek pakai email, bisa email ID, bisa email google.com itu sudah otomatis bisa begitu. Tidak ada masalah, insya Allah mudah. Begitu nggih Pak Iksan, ada lagi? Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Iksan. Oke, Bu, terima kasih. Monggo Pak Yasin kembali lagi. Terima kasih Ibu dan juga peserta yang bertanya. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain atau mungkin dari Pak Bekti selaku Ketua MGMP Prakarya, ini ada usulan untuk kesempatan berikutnya ada materi pemanfaatan AI untuk pembelajaran interaktif. Mungkin biar bisa langsung praktek, mungkin bisa dikemas secara luring Pak Bekti. Monggo bisa ditanggapi Pak Bekti Sofyan selaku Ketua MGMP Rayon Wonogiri. Jadi terima kasih Pak Yasid dan terima kasih untuk Bu Syeh Puji
atas usulannya. Di program kerja MGMP Rayon di semester ini ada 3 kegiatan, alhamdulillah sudah terlaksana. Insya Allah kita agendakan ke depannya. Apabila interaktif artinya kita harus bertatap muka, akhirnya bisa langsung praktek dan ada respon secara langsung dari narasumbernya. Insya Allah kita agendakan ke depannya bersama dengan teman-teman di pos. Nanti mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan dulu juga ada usulan untuk diklat fungsional terkait dengan pembuatan ataupun proyek suatu aspek dari mata pelajaran prakarya, misalnya kerajinan, membuat anyaman atau hal-hal yang terkait dengan pembelajaran prakarya dan bisa mendatangkan untuk narasumber nantinya bisa dikemas secara luring juga. Terima kasih, kita agendakan ke depannya. Monggo Pak Yasid, matur suwun. Terima kasih Pak Bakti. Bu Syekh Puji, semoga usulan dari Bu Syekh Puji bisa terlaksana dalam kegiatan luring sesuai dengan program kerja dari MGMP Rayon. Monggo untuk yang lain apabila ada pertanyaan kami persilakan atau sharing, monggo dipersilakan. Mungkin dari Subrayon 02, silakan untuk bisa berbagi pengalaman Ini tadi Pak Bakti ataupun malah justru langsung memberikan rencana tindak lanjut. monggo dari perwakilan Subrayon 02, 03, 04, 05. Sepertinya sudah Pak, paham ini Pak. Oh ada. Lanjut. monggo kami persilakan Bapak Ibu. Danang dari 04 atau yang lain, monggo dipersilakan. Atau mungkin pengalaman dari penggunaan AI terkait dengan pembelajaran prakarya, bisa sharing-sharing di sini. Pak Yasid, mohon izin. Iya Pak. Mohon izin tanya dengan Bu Budi. Oh nggih Pak, pripun Pak? Terkait dengan kegiatan pembelajaran pemanfaatan teknologi AI, itu artinya siswa diizinkan membawa handphone nih, Bu Budi. Itu monggo Pak dipersilahkan untuk kegiatan pembelajaran panjenengan. Dalam intinya di bahan ajar itu panjenengan bisa membuat tanpa harus anak-anak membawa HP. Jadi panjenengan bisa memanfaatkan untuk pembuatan misalkan tadi PPT ataupun ringkasan materi dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tidak membawa pun tidak apa-apa. Jadi kan panjenengan bisa menampilkan lewat slide LCD begitu. Namun, jikalau panjenengan ingin anak-anak juga bisa mengakses lewat kuis ataupun apa seperti tadi kuisis seperti itu, silakan anak-anak boleh diizinkan membawa HP dengan ketentuan nanti setelah pembelajaran prakarya HP dititipkan misalkan ke BK atau ke Bapak Ibu wali kelas atau ke panjenengan kiamba. Ngoten, kalau di tempat saya pengalamannya begitu Bapak. Jadi saya sering juga mengajar anak-anak membawa HP terkait dengan pembuatan project itu biasanya karena saya sendiri tidak menguasai ketika harus membuat kemarin pengalaman membuat makrame, saya sendiri tidak ahli dalam membuat makrame, jadi anak-anak saya minta membawa HP untuk browsing contoh makrame yang pengen dibuat seperti itu. Jadi per kelompok bisa bawa 2 HP saja atau 1 HP nanti bisa dicontoh. Begitu Pak
untuk praktik baik di tempat saya terkait dengan pemanfaatan IT begitu. Terima kasih Bu Putri. Artinya nanti Nggih. yang diperkenankan hanya per kelompok saja, nggih. Sehingga tidak Nggih, agar lebih kondusif Pak Bakti. Nggih, kadang kalau anak membawa sendiri-sendiri itu bukannya buat pembelajaran, terkadang malah buat mainan begitu. ya betul karena bisa Nggih, nggih. disalahgunakan untuk game dan Iya, seterusnya. disalahgunakan. Nggih. Karena Oke, anak-anak matur itu suwun, Bu. ternyata lebih kreatif daripada kita Pak Bakti. Nggih. Kita lengah sedikit, anak-anak sudah membuka FF, Mobile Legend begitu Pak. Sudah bisa nge-game gitu. Ketika kita mau menjelaskan anak-anak bawa HP, ketika menjelaskan dengan kelompok lain, anak yang kelompok lain ternyata dia nge-game gitu. Jadi hanya 1 atau 2 dan situ sudah disepakati punya siapa yang mau dibawa HP-nya siapa begitu. Nanti selesai pembelajaran dengan prakarya kita kumpulkan kembali begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Putri. Mungkin teman-teman bisa juga berbagi kalau misalkan pengen memanfaatkan IT atau HP di kelas, bisa berbagi pengalaman juga. Kalau di tempat saya seperti itu, Pak. Nggih, Pak Bakti. Terima kasih sekali ya Pak Bakti. Tadi ada Bu Puji ya tadi yang meminta untuk luring seperti itu, karena kita juga belum kenal Pak Bakti. Saya juga belum banyak mengenal teman-teman dari prakarya karena saya sendiri adalah guru prakarya dari Mapel lain sehingga masih belum mengenal banyak teman-teman saya. Hafalnya cuma Pak Yasid, Pak Trisno, Pak Bakti, begitu yang senior. Insya Allah nanti di hafalnya sih. Bagus usulannya Bu. Mungkin tahun depan bisa diprogramkan di semester depan ya Pak Yasin. Siap. Dalam Cocok nama tim Huril itu. Jadi mungkin sedikit tambahan Pak Bakti terkait untuk mensolusikan terkait dengan aturan sekolah yang tidak membelikan HP, sedangkan kita dituntut untuk pembelajaran menggunakan AI. Mungkin bisa baik juga dari apa yang sudah disampaikan Bu Budi terkait dengan penggunaan kuisis. Sebenarnya bisa diakali mungkin bagi kita selaku pengajar nanti bisa menampilkan tayangan melalui layar LCD. Kemudian untuk peserta didik, semisal di sana tidak diizinkan untuk menggunakan handphone, itu bisa nanti semisal mau menggunakan kuisis, itu nanti anak bisa diprintkan semacam barcode yang ada di kuisis itu juga sebagai pengalaman. Jadi nanti semisal di pertanyaan pertama, jadi anak sudah mendapatkan barcode. Jadi kita bagikan sebagai contoh, misal ini saya ilustrasikan sebuah kertas barcode. Nah, misal ada pertanyaan nomor 1, itu jawabannya apa? Nah, itu nanti sudah tertentukan. Karena di barcode sudah ada bagian atas. Misal kalau anak menjawab A, itu nanti sudah akan terekam di kuisis. Kalau anak menjawab B, tinggal memutar dari barcode. Jadi nanti dari masing-masing peserta itu mempunyai barcode yang berbeda-beda. Misal di saat Bapak Ibu guru nanti menampilkan soal yang pertama, misal jenis kerajinan ini termasuk jenis apa? Misal dari absen 1 menjawab A, itu tinggal mengarahkan seperti ini, nanti Bapak Ibu guru itu nanti menggunakan HP sebagai penyeken. Otomatis nanti akan tertampil di kuisis tersebut. Nah, kemudian misal A, B, C, D seperti itu. Jadi otomatis nanti akan terjawab itu untuk mengantisipasi aturan semisal sekolah tidak boleh menggunakan HP. Itu sebagai pengalaman seperti itu. Mekaten, Pak. Ya. Khusus kuisis ya, Pak? Kuisis. Inji untuk kuisis. Terima kasih Pak Yasid pengalamannya. Ini kalau di Putus. Suara saya terdengar Pak Yasin? Sampun Bu Budi. Jadi putus-putus sebentar Pak. Oh anjir. Terima kasih pengalamannya Pak Yasid. Malah saya belum mencoba untuk yang seperti itu. Kalau seperti itu biasanya unplug ya. Terus bisa memanfaatkan teknologi tapi juga tetap memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah kita. Karena peraturannya tidak boleh bawa HP seperti tadi, pakai
kode-kode seperti Pak Yase tadi. Terima kasih, ini juga sebagai pengalaman bagi saya, nanti bisa saya praktekkan juga Pak Yase. Aturannya diganti Pak Yasid, undang-undangnya diganti iso kok. Aturan sekolah ra iso. Oh, Betul, itu tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Sebenarnya kalau saya pribadi itu untuk lebih kepada bagaimana memahamkan peserta didik untuk penggunaan teknologi. Kalau kita larang itu malah menurut saya lebih berbahaya. Jadi diperbolehkan cuman dengan memahamkan termasuk terkait dengan hal positif dan negatif. Biasanya pun kalau Nggih, kita larang, anak-anak juga tetap curi-curi kesempatan bagaimana anak menyembunyikan HP HP tersebut. ya Pak ya? Iya, Betul sekali. monggo Bapak Ibu yang lain bisa memberikan pengalaman, pertanyaan, ataupun masukan, monggo dipersilakan. Pak Tris mungkin, Pak Tris, kalau di kota bagaimana Pak Tris terhadap pemakaian HP ataupun eh, perangkat lain untuk pembelajaran prakarya? Kalau di sekolah saya luas saja Bu. Jadi ketika pembelajaran itu memang harus menggunakan HP ya anak-anak boleh bawa HP. Tapi biasanya dibuat kelompok dulu, baru nanti setiap kelompok yang bawa dua atau satu gitu. Jadi tetap kita menggunakan ini apa tetap untuk waktu-waktu tertentu kalau memang itu pakai HP boleh bawa HP. Hanya tidak semuanya ya. Seperti tadi yang disampaikan, setiap kelompok yang bawa berapa, satu anak atau dua anak begitu. Karena nanti kalau semuanya bawa ternyata kita sedang ngobrol dengan Bapak Ibu yang lain Gojek di foto malah jadi viral nanti. Demikian Bu Budi. Aduh malah ganti. Singale hilang mesti. Betul Pak Sutris. Memang ya itu dari sisi positif Oh, negatifnya. Monggo Bu Budi, sepertinya masih terkendala sinyal. Oke, nanti untuk link presensi akan saya share di akhir sesi, nggih Bapak Ibu. Halo Bu Budi, masih monitor? Nggih, memang pengalaman seperti itu Pak Tris. Jadi eh, memang kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada peserta didik nggih, terkait terutama Undang-Undang ITE. Jadi memang karena keaktifan dan kecerdasan peserta didik, kadang eh, gurunya difoto, diviralkan seperti itu di dalam kondisi-kondisi yang eh, kurang bagus, misal pada saat memarahi siswa seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita sampaikan terkait dengan Undang-Undang ITE penggunaan HP tersebut sebenarnya. Oke, Bu Budi sudah bergabung dengan kita kembali. Monggo Bu nggih, Budi. mohon maaf ya Pak. Tadi tak suruh minta menghidupkan genset tadi Pak, jadi biar lebih lancar. Wah, itu ombak enggak Pak Bekti. Boten. Iya. Semoga Pak, saya kembalikan. Masih ada pertanyaan kembali, apa mboten? Oh ya Bu, untuk Ini pripun, Pak? aplikasi AI tadi itu selain untuk sebagai mesin pencari dan untuk membuat PPT, apakah mungkin ada fungsi lain gitu? Tergantung pemanfaatan kita mungkin Pak sebenarnya Pak. Nggih, sepertinya itu seperti robot yang kita perintah hanya seperti itu. Fungsi lain mungkin Pak Sutresno pengen meminta suruh dibuatkan lagu, monggo. Tapi kan nanti nadanya tetap ke penjenengan, hanya sairnya saja. Misal gitu. Iya, iya.
Nggih, untuk pemanfaatannya monggo tergantung kebijakan nggih, tapi intinya hanya membantu kita dalam membuat sesuai dengan perintah kita. Oh gitu. Kadang ada juga yang tidak terbaca, Bapak. Kemarin ketika kami mempraktekkan untuk guru bahasa Jawa itu tidak bisa terbaca oleh IE, Belum ngoten. ada nggih. Nggih, karena tidak bisa nggih. Tapi kalau huruf Arabnya sudah ada ya, Bu? Nggih, ada tadi. Itu Pak Tris. Monggo nanti langsung berselancar saja Pak Tris untuk mencoba-coba. Terus lancarnya harus ditemani, Bu. Kalau sendirian saya mau nggak Oh, asik. ngoten, nggih. Monggo Iya. Pak Yasin nanti. Bu Isti mau bertanya sepertinya. Oh, nggih pripun, Pak? Itu Bu Isti Haryani mau bertanya itu. Oh, nggih nggih, monggo Pak Yasin. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Bu Nggih, Budi Pak. untuk dari Bu Seh Puji. Apakah aplikasi tadi tidak berbayar nih, Bu? Seperti Tidak, itu. Pak. Tidak, Bu. Mohon maaf, tidak, Bu. Tadi saya memperkenalkan yang tidak berbayar. Karena ada aplikasi yang berbayar. Ngoten. Jadi memang sengaja saya mencarikan aplikasi yang tidak berbayar agar menghematlah pengeluaran kita. Monggo, nanti bisa langsung dipakai, Bu Sih. Kalau misalkan kita luring mungkin bisa langsung praktek. Nanti kalau ada kendala kita bisa langsung membantu gitu nggih Pak. Tadi harapan saya juga Bapak Ibu menyimak atau present hasil hadir sepenuhnya di kegiatan ini. Jadi bisa selesai kegiatan bisa mempraktekkan begitu harapannya. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain bisa langsung bertanya ataupun bisa melalui kolom chat. Chat nggih. Sebenarnya cukup Pak Yasin sepertinya. Oke, terima kasih. Monggo Bu Budi. Nggih, Pak. Baik, Pak. Untuk yang terakhir saya closing statement ya Pak, sudah cukup nggih untuk kegiatan kita atau masih ada lagi Pak Sampun? Nggih, sampun Ibu. Nggih. Saya memetik dari perkataan Bapak Menteri kita yang sebelumnya yaitu Bapak Nadiem Makarim. Beliau mengatakan bahwa teknologi itu hanyalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran di dalam kelas itu yang terpenting adalah interaksi antara guru dengan murid sebagai esensinya. Begitu Bapak Ibu, jadi IE yang kita pelajari hari ini hanyalah sekedar tools ya, yang membantu panjenengan semua di dalam pembelajaran. Jangan sampai kita nanti menghamba pada IE, apa-apa IE, Bapak IE, apa-apa IE, tapi kita tidak melihat konsep atau konten dalam pembelajaran kita. Begitu saja Pak Yasir, mohon maaf apabila ketika saya menyampaikan praktik baik dari sekolah saya ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Bapak Ibu guru bisa terinspirasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kombel MGMP Prakarya Kabupaten Wonogiri. Dan semoga MGMP Prakarya Kabupaten Wonogiri semakin eksis, bisa menjadi sarana ataupun komunitas yang memajukan bagi Bapak Ibu guru di Kabupaten Wonogiri dalam mata pelajaran prakarya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak Yazid selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Budiyanti dari SMP Negeri 2 Ermoko selaku narasumber di kegiatan dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya untuk pendidikan yang lebih maju. Terima kasih untuk link presensi sudah kami share di kolom chat Bapak Ibu. Saya selaku host ataupun moderator apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di kegiatan yang berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi nanti bisa di-share nih, Bu. Pak.